Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumachiki Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Choi Sang-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Ichibamase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalan sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landakan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Izin ketua, saya ingin menyampaikan gagasan saya. Silakan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita yang merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin ketua. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Pertimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Izin ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3.
3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, Pancadharma ternyata tidak di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara, yaitu mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilang yaitu 5 itu. Saya boleh pres sehingga tinggal 3 saja. Disebut berisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrat, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silahkan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin, saya selaku anggota perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibamese. Ohai Gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibamese yang telah menyampaikan sebutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9, yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan para anggotanya yang terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang sering disebut dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 sampai 17 Juni tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi. Diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI.
dilantik pada 28 Mei 1945. Kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara segera. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Begini Soekarno, 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme pri kebangsaan, 2. nasionalisme pri kemanusiaan, 3. mufakat dan demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang dan batang tubuh undang-undang. Ya, pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan batang tubuh undang-undang telah dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancangkan hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang